PRS. Metode ini sering digunakan dalam komputasi ilmiah dan rekayasa. Tujuan utama dari metode Gauss-Seidel adalah untuk menghasilkan estimasi iteratif yang mendekati solusi sebenarnya dari sistem persamaan linier. Selanjutnya itu konsep dasar. Metode numerik merupakan alat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan matematika dan teknik, khususnya dalam menyelesaikan sistem persamaan linier. Salah satu metode iteratif yang cukup populer adalah metode Gauss-Seidel. Metode ini digunakan untuk mencari solusi pendekatan dari sistem persamaan linier yang memiliki banyak variabel. Keunggulannya terletak pada kesederhanaan algoritma dan efisiensi dalam konvergensi solusi, terutama jika diterapkan pada sistem yang bersifat sparse atau dominan diagonal. Dalam bidang aljabar, linear numerik penyelesaiannya sistem persamaan linier menjadi salah satu fokus utama. Sistem ini umumnya berbentuk AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien berdimensi n kali n, X adalah vektor solusi berdimensi n, dan B adalah vektor konstantannya. Selanjutnya, rumus interaksinya. Di sini ada X1 pangkat I plus 1 sama dengan Y1, X1 pangkat I, X2 pangkat I, X3 pangkat I sama dengan Xn pangkat I. Selanjutnya ada X2, X3 sampai dengan Xn. Keterangannya Xj pangkat I sama dengan menunjukkan nilai variabel ke J pada iterasi ke I. X1 pangkat 3 berarti nilai X1 pada iterasi ketiga. Xj pangkat I plus 1 adalah menunjukkan nilai variabel ke J pada iterasi I ke I plus 1. Ini adalah pendekatan baru yang diperoleh setelah dihitung dengan rumus fungsi Gj. Selanjutnya, langsung saja kita ke contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini selesaikan SPNL pada teladan 1.6 dan 1.7 di atas menggunakan metode Gauss-Seidel solusi. Teladan 1 bentuknya begini, terus teladan 7 juga sama teladan 1.8. Dan selanjutnya kita akan mencari fungsi dari, ini kan ada 3 teladan ya. Teladan yang pertama itu kita cari fungsi dari X-nya, terus teladan kedua fungsi dari Y-nya, ini fungsi dari Z-nya. Cara mencarinya itu, ini kan teladan 1.6 itu kita ambil X, nilai X-nya. Yang dimana ini X-nya, Y, ini Z. Terus kita mencari fungsi dari 3X min cos YZ min 0,5 sama dengan 3X sama dengan 0,5 plus cos YZ. Di sini kita bagi ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama dibagi 3. Makanya hasilnya di sini X. 3X bagi 3 kan X. Terus ini dibagi 3. Makanya hasilnya ini. Terus untuk teladan 7-nya kita ambil fungsi Y-nya, di mana X pangkat 2 min 81 kali Y plus 0,1 pangkat 2 plus sin Z plus 1,06. Di sini 81 dikali Y plus 0,1 pangkat 2 sama dengan X2 nya kita pindahkan ke kanan. Sama dengan X pangkat 2 plus sin Z plus 1,06. Terus ruas kiri dan ruas kanannya kita sama-sama bagi 81. Makanya ini hasilnya kan 1, tidak perlu ditulis. Y plus 0,1 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 plus sin Z plus 1,06 per 81. Y plus 0,1 ini kan sebenarnya akar 2 kan? Maksudnya pangkat 2. Kita pindahkan ke sini menjadi akar. Jadinya sama dengan akar X pangkat 2 plus sin Z plus 1,06 per 81. Y plus 0,1 sama dengan akar X2 X pangkat 2 plus sin Z plus 1,06 per 9. Ini kan akar dari 81 itu 9. Terus Y sama dengan, jadinya akar X pangkat 2 plus sin Z plus 1,06 per 9. Terus selanjutnya untuk teladan 1.8 kita ambil fungsi Y-nya, di mana E pangkat negatif X pangkat Y plus 20Z plus 10 pi min 3 per 3.
20Z sama dengan E pangkat negatif X Y min 10pi min 3 per 3. Z sama dengan, ini kita sama-sama bagi 20 ya. Z jadinya kan tinggal Z sama dengan E pangkat negatif X Y sama per 20 plus 3 min 10pi per 3 dikali 20. Nah ini di sini kan 3 jadinya dikali 20 sama dengan Z sama dengan E pangkat negatif X Y per 20 plus 3 min 10pi sama dengan 3 kali 20 jadinya per 60. Sedangkan fungsi solusi analitik untuk X, Y, dan Z dari SPNL di atas adalah, ini kita sudah tahu dari mana hasilnya ini kan ya. Terus kita tinggal masukkan pada iterasi substitusikan yang dimana nilai X 0 nya sama dengan 0,1, Y 0 nya sama dengan 0,1, dan Z 0 nya sama dengan negatif 0,1. Maka diperoleh proses iterasi dengan metode Exceedel adalah sebagai berikut. Jadi iterasi pertama itu kita X I plus 1 sama dengan 0,5 plus cos YZ sama dengan per 3. Kita masukkan nilai Y dan Z nya 0,5 plus cos, nilai Y nya kan 0,1, Z nya negatif 0,1 per 3. Terus XI plus 1 sama dengan 0,5 plus cos, ini 0,1 dikali negatif 0,1 sama dengan negatif 0,01 per 3. Terus XI plus 1 sama dengan 0,5 plus cos, nilai cos dikali dengan negatif 0,01 sama dengan 0,999 dan seterusnya per 3. Terus XI plus 1 sama dengan 0,5 ditambah dengan 0,999 per 3 sama dengan 1,4999 per 3. Terus XI plus 1 sama dengan ini dibagi ini sama dengan ini 0,4999 83347. Selanjutnya untuk YI kita masukkan juga nilai Y sama Z nya 1/9 akar 1,06 plus sin Z0 plus X1 pangkat 2 min 0,1. 1/9 akar 1,06 plus sin nilai Z0 nya negatif 0,1 plus nilai X1 dari yang kita peroleh data itu 0,4999 pangkat 2 min 0,1. Begitu seterusnya cara menghitungnya sampai menghasilkan YI sama dengan 0,02230. Selanjutnya yaitu di pelajaran 1.8 kita ambil fungsi Z nya, dimana rumusnya tadi kan sudah kita cari, yaitu ZI sama dengan 3 min 10pi per 90 min E pangkat negatif XY per 20. Jadi di sini kita masukin 3 min 10, nilai I nya kita pakai 3,14 per 60 min E pangkat, ini nilai X nya, ini nilai Y nya per 20. Terus kita operasikan 3 min 10 min 10 dikali dengan 3,14 sama dengan min 31,4 per 60 min E pangkat nilai X, nilai Y nya per 20. Begitu 3 dikurang 31,4 per 60 sama dengan negatif 2 negatif 28,4 per 60 min E pangkat nilai X pangkat nilai Y per 20. Begitu seterusnya sampai bawah sehingga menghasilkan ZI sama dengan negatif 0,52332. Evaluasi nilai X, Y, dan Z pada SPNL diperoleh sebagai berikut. Jadi nilai evaluasinya di sini yaitu dari X1, Y1, dan Z1 sama dengan 0,00017,5,399,87 dan 644,0 karena maksimum dari X1, Y1, Z1 lebih besar dari E, maka iterasi berlanjut. Jika dia lebih kecil dari E, maka iterasinya berhenti. Di sini kita cuma contohnya ada 2 iterasi. Nanti kita contohkan di MATLAB. Selanjutnya ke
sintak dari program metode Gauss Solider. Langsung saja kita ke MATLAB, kita ketik edit, lalu enter. Di sini saya sudah mengcopy sintak dari metode Gauss Solider transaction. Maka hasilnya akan seperti ini, yang dimana di sini yang ini nilai x-nya, y-nya, ini z-nya. Bisa kita lihat hasil akhirnya itu 0,0000. Ini lebih kecil dari errornya atau toleransi kesalahannya. Berarti gimana iterasi ini? Iya. Oke. Mungkin hanya itu yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq